Wah, Story TV. Gak usah. Nggak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UT Banjarmasin. Bertemu lagi dengan saya Tria dari UT Banjarmasin di Sharing You. Berbagi berbagai hal inspiratif dan lain-lainnya di UT Banjarmasin tentunya. Dan kami juga mengundang narasumber-narasumber yang pastinya akan memberikan informasi yang cocok banget nih buat para sahabat UT Banjarmasin seluruhnya. Oke, baiklah. Dan pada hari ini di episode Sharing You episode berapa ya? Kita udah beberapa kali live streaming dengan narasumber yang sama, dengan tajuk yang sama, yaitu pendaftaran mahasiswa baru UT Banjarmasin tahun 2022 dengan narasumber yaitu Kak Rizky Infani Putra SIKOM yang juga merupakan PJ Layanan dan Keluhan UT Banjarmasin sekaligus Frondes UT Banjarmasin. Well, selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang pendaftaran mahasiswa baru, masih tentang pendaftaran mahasiswa baru tapi dengan detail dan khusus yang berbeda dengan hari yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang FKIP nih, pendaftaran mahasiswa baru untuk calon mahasiswa dari FKIP, untuk calon mahasiswa fakultas FKIP. Kalau hari ini tanggal 25 Januari 2022 kita akan membahas khusus untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar di UT Banjarmasin dengan jalur, kalau di UT namanya alih kredit, kalau kita gampangkan itu namanya untuk mahasiswa yang pindahan ataupun transfer. Betul ya Kak ya? Oke, baiklah. Jadi buat teman-teman nih yang ingin bertanya terkait pendaftaran mahasiswa baru ataupun terkait langsung nih tentang alih kredit atau RPL atau transfer atau pindahan, silakan tanyakan langsung melalui kolom komentar yang ada di live streaming ini ya. Nanti akan kita jawab pada sesi pertanyaan. Setelah kita akan membahas dulu nih apa aja sih yang akan kita bahas bersama Kak Rizky. Oke, mungkin langsung aja nih ya Kak. Kemarin kita udah nge-spill kalau hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih prosesnya calon mahasiswa mendaftarkan dirinya untuk jalur alih kredit. Kalau di UT ngomongnya alih kredit. Kalau bahasa luar mungkin bilangnya transfer, pindahan gitu ya. Boleh dijelasin dulu nggak sih Kak, apa itu alih kredit dan transfer, pindahan, terus RPL, mungkin biar calon mahasiswa ini paham dengan definisi yang lebih mudah gitu untuk mereka. Oke, ini untuk yang bahasa resminya ya. Jadi bahasa resminya itu namanya alih kredit, atau di website itu juga terkadang tulisannya itu RPL. RPL itu rekognisi atau pengenalan pembelajaran lampau. Oke. Jadi bagi yang bingung, alih kredit atau RPL itu bahasa yang umum digunain nih kalau di lingkungan kita itu transfer, pindahan, atau bagi yang sudah punya ijazah sarjana atau diploma. Jadi dia udah pernah ada terbagi. Sebenarnya alih kredit itu kalau ke UT terbagi jadi 3. Satu yang dari UT ke UT. Dia udah punya ijazah UT, mau daftar lagi sebagai mahasiswa UT. Kemudian alih kredit pindah program studi, jadi dia udah kuliah nih di UT, misal jurusan bahasa Inggris misalnya, terus mau pindah ke administrasi negara. Nah itu ngajukan alih kredit juga, alih kredit pindah program studi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak jadi pertanyaan biasanya, alih kredit dari universitas lain, atau case-nya itu misalnya dia udah punya ijazah sarjana atau diploma dari universitas lain, terus mau mau daftar lagi ke UT nih, ke S1 juga. Jadi itu nanti ada kemungkinan mata kuliah yang bisa diajukan untuk dibebaskan. Oke, dibebaskan.
artinya dialih kreditkan tuh ya dibebaskan itu ya? Artinya mata kuliah yang misalnya nih kita udah pernah ngambil bahasa Indonesia nih di kampus sebelumnya, terus kita pindah ke UT, bahasa Indonesia yang pernah kita ambil di universitas sebelumnya itu bisa diajukan untuk dibebaskan. Jadi di UT kita itu nggak perlu ngambil mata kuliah bahasa Indonesia lagi. Oke. Jadi intinya adalah buat itu apakah harus yang ini? Saya ambil kasus yang dari calon mahasiswa UT yang dari kampus lain. Tadi kan kakak sebutkan bahwa untuk mahasiswa tersebut, misalnya mahasiswa itu udah punya ijazah di kampus lain. Kalau statusnya pindahan, misalnya mahasiswa tersebut ternyata belum dapat ijazah, misalnya baru semester 5 di kampus A gitu kan, terus mau pindah ke kampus B, itu bisa nggak sih? Bisa, asalkan bisa memenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi ini kita bicara masalah syaratnya dulu ya. Jadi ini mungkin kita fokus ke yang dari universitas lain aja ya, karena kalau dari UT itu berkasnya lebih mudah. Lebih mudah ya, nilainya kan ngecetak nilai dari UT juga, ijazah dari UT juga biasanya. Nah, ini kita bicara yang kita lebih fokus ke yang dari universitas lain ya, baik yang itu pindah atau udah punya ijazah. Jadi ini kan case-nya itu dia udah kuliah di universitas lain, anggaplah sampai semester 5 kayak gitu. Terus mau pindah atau daftar ke UT. Nah, pertanyaannya yang paling sering jadi pertanyaan nih, apa kalau saya pindah ke UT saya langsung semester 6? Nah, itu salah satu pertanyaannya. Jadi sistemnya itu kayak gini. Jadi pada dasarnya apa yang diperlukan untuk bisa pindah ke UT, nih karena banyak mahasiswa yang terkendala, jadi saya kasih tahu syaratnya dulu. Pokoknya syaratnya itu sebenarnya satu yang paling penting, masih bisa berurusan ke kampus asalnya, terutama minta tanda tangan. Jadi itu kalau bagi yang dari universitas lain mau pindah ke UT, yang pertama itu surat keterangan pindah atau pernah kuliah. Yang kedua itu transkrip nilainya. Terakhirnya dia itu udah sampai mana. Nah, dua berkas itu yang harus diurus. Kemudian itu nanti ada formulir-formulirnya juga. Jadi formulir kita jelasin ke belakang nanti ya, di belakang. Itu nanti ada yang diminta tanda tangan ke kampus asalnya juga. Nah, dari formulir UT ya. Iya. Nah, jadi ini yang makanya kita tekankan, itu masih bisa berurusan ke kampus asalnya, terutama untuk minta dua surat itu. Kan yang jadi masalah nih biasanya, satu, kampusnya jauh. Solusinya gimana? Diusahakan mintanya online. Ke kampus asalnya. Kedua, kalau misalnya nggak bisa, nitip teman yang masih kuliah di sana. Kalau udah nggak ada temennya? Kalau udah nggak ada temennya, ya itu nitip online. Adik kelas. Ya itu tadi online tadi. Nah, jadi ini kan yang beberapa yang terkendala selain masa jarak tadi, ada yang ini kita buka-bukaan kasusnya aja ya. Ada yang punya masalah dengan kampus asalnya. Jadi misal contoh masih belum bayar SPP atau punya salah dengan dosennya. Jadi mau nggak mau buat teman-teman yang ada terkendala seperti itu, mau nggak mau harus diselesaikan dulu dengan kampus asalnya. Jadi kalau ada yang punya salah dosennya atau dari TU-nya nggak mau kasih tanda tangan, minta maaf dulu. Jadi kalau misalnya ada masih tunggakan dan lain-lain, baru kampusnya baru mau ngasih tanda tangan, ya mohon maaf silakan diurus dulu ke kampus asalnya. Jadi prinsip utamanya itu masih bisa berurusan ke kampus asal. Masih bisa diurus lah, walaupun kadang ada yang dekat kan tadi, ada yang case-nya terkendala ternyata masih ada tunggakan, atau misalnya kampus yang nggak mau ngasih karena misalnya anggaplah ada punya salah apa kayak gitu. Ada punya dendam gitu ya. Kayak gitu ibaratnya ada, soalnya emang ada yang case-nya kayak gitu soalnya. Jadi harus bisa minta tanda tangan ke kampus asal, baik itu dia datang langsung ataupun misalnya secara online tuh. Nah, itu yang paling utama dulu. Jadi sekalian pesan buat teman-teman untuk yang mahasiswa jalur alih kredit atau pindahan, itu berkasnya dilengkapin dulu baru daftar. Kenapa? Soalnya kalau kita daftar kan kita bayar biaya admisi tuh 100.000. Jadi kalau emang ujung-ujungnya nggak bisa dilengkapi, masih ada kesempatan di bulan semester depan di bulan nanti Juni-Juli. Jadi jangan dipaksain, takutnya lumayan 100.000 soalnya. Terus akunnya udah ke daftar lagi ya. Udah kedaftar kan, jadi untuk yang daftar berikutnya ya mau nggak mau pakai akun yang lama. Cuman kan udah ada yang 100.000 itu berarti semester depan harus bayar lagi 100.000 bayar ya? lagi. Itu per pendaftaran kita bayar 100.000 kayak gitu. Oke. Nah, terus, itu yang khusus untuk yang tadi udah dua tuh.
pokoknya intinya di 2 itu harus bisa berurusan sama kantornya. Kampus asalnya. Sorry kok kantor sih? Iya, kampus asal. Nah, itu untuk yang pindahan ya. Iya. Nah, terus kalau yang udah punya ijazah sarjana atau diploma itu cukup transkrip nilai dan ijazah dilegalisirnya aja. Legalisir. Iya, nggak perlu pakai surat keterangan-keterangan. Oh, nggak perlu pakai surat keterangan. Kan logikanya dia udah lulus, nggak perlu surat keterangan pindah. Nggak perlu surat keterangan alumni juga ya dari. Iya, Oke, berarti cukup ijazah sama transkrip nilai tuh buat yang udah punya ijazah. Terus selain itu apa lagi nih Kak? Nah, untuk yang berikutnya, selain berkas dari kampus asalnya itu tadi kita recap lagi ya biar ingat terus nih. Iya, Soalnya AliKredit lumayan banyak soalnya. Jadi mungkin bisa nih sambil sahabat tuh yang pengen daftar dengan jalur yang kayak gini, yang case-nya sama kayak yang kita sebutin dari tadi, sambil dicatat ya. Karena kita nggak kasih tulisan di atas nih. Jadi langsung catat aja apa kata Kak Rizky tadi ya. Nah, jadi selain berkas mahasiswa pendaftaran formulir pendaftaran mahasiswa baru yang seperti kita jelasin yang kemarin-kemarin, itu yang tambahannya bagi yang pindahan itu surat keterangan pindah atau surat keterangan pernah kuliah dari kampus asal plus transkrip nilai sampai terakhir dia kuliah ya. Kemudian bagi yang udah punya sarjana diploma itu cukup ijazah dan transkrip nilai dilegalisir aja. Nah, berikutnya itu untuk berkas tambahannya nih. Itu kan formulir. Jadi formulirnya itu nanti di postingan berikutnya. Oke. Itu nanti ada kita kasih linknya. Jadi tinggal download udah dalam bentuk file Microsoft Word. Wow, enak banget. Udah dibikinin. Jadi tinggal ketik aja di print. Jadi formulirnya itu ada 3. Satu itu form pengajuan AliKredit atau RPL. Jadi sebenarnya itu kayak kita ngisi saya nama bla 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 mengajukan permohonan AliKredit dengan lampiran berkas bla 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 tanda tangan. Nah, itu formulir pengajuan RPL. Nah, kemudian yang kedua itu daftar mata kuliah yang dialih kreditkan atau daftar mata kuliah RPL. Jadi daftar mata kuliah yang dialih-kreditkan itu kita kayak ngelis nih mata kuliah apa di universitas lama kita mau diajukan buat membebaskan mata kuliah apa di UT. Jadi contoh nih nanti ngisi formulirnya itu dia kan ada tabel-tabel tuh. Tabel yang sebelah kiri itu diisi misalnya bahasa Indonesia nih, kita udah pernah ngambil bahasa Indonesia di kampus sebelumnya. Terus di tabel yang sebelah kanan itu mau ditulis mata kuliah bahasa Indonesia yang di UT. Jadi maksud formulir itu adalah mata kuliah apa mau diajukan buat membebaskan mata kuliah apa di UT. Nah, jadi prinsipnya itu kayak gini. Nama mata kuliah itu bisa aja sama sebenarnya. Namanya sama-sama anggaplah bahasa Inggris. Tapi isinya bisa beda. Isinya bisa beda. Jadi prinsipnya itu nama mata kuliahnya itu bisa aja sama, isinya juga bisa beda. Jadi nggak masalah misalnya kita mau ngajukan misalnya namanya mata kuliahnya misalnya perilaku organisasi, terus di kampus lama, terus kita mau mengajukan untuk membebaskan mata kuliah manajemen organisasi untuk di UT. Kalau kita rasa mata kuliah itu sebenarnya sama aja. Kira-kira sama gitu? Iya, kita perkirakan gitu ya? Ingat, itu sifatnya namanya pengajuan. Jadi bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau mau coba atau mau, siapa tahu di ACC ini kayaknya menurut saya sama aja. Jadi silakan diajukan. Jadi itu nanti masuknya di formulir yang bagian daftar mata kuliah RPL atau daftar mata kuliah yang dialih kredit. Terus mata kuliah yang lama tahu dari mana? Di universitas lama, ya otomatis ngelihatnya dari transkrip nilai yang di universitas lama kalian. Kemudian kalau mata kuliah yang di UT itu tahu dari mana? Nah, itu di website UT, di ut.ac.id itu ada yang namanya katalog kurikulum. Jadi nanti buka aja ut.ac.id, cari di situ tentang UT, kemudian di situ cari aja katalog, nanti ada yang namanya katalog kurikulum. Jadi di situ lengkap semua mata kuliah yang ada di UT ini jurusan apa aja, jadi bisa dibikin buat perbandingan dulu. Nah, lalu formulir yang ketiga, ini kan satu tadi form pengajuan RPL, yang kedua daftar mata kuliah RPL. Nah, yang ketiga itu deskripsi mata kuliah RPL atau deskripsi mata kuliah. Jadi untuk yang deskripsi mata kuliah itu kita isi dengan mata kuliah yang
di yang dari universitas kampus sebelumnya. Jadi misalnya itu mata kuliah tersebut kita deskripsikan. Jadi mata kuliah bahasa Indonesia misalnya itu deskripsinya mempelajari bla 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 bla. Ya anggap kalau bahasa kayak sekolah SMA itu kayak silabus lah. Iya. Ringkasan tentang mata kuliah itu mempelajari tentang apa aja, singkat aja. Nah, itu nanti dapatnya dari mana? Satu, deskripsi mata kuliah kalau kampus asalnya punya. Jadi tinggal minta ke Minta kampus ke asalnya atau kampus ke asal. prodinya biasanya tuh. Kalau mereka udah punya, kalau nggak punya berarti mahasiswanya yang isi sendiri. Kenapa mahasiswa yang isi sendiri? Lah, yang kuliah kan. Yang kuliah, yang tahu gitu ya. Iya, karena kalau itu pernah tuh ada yang nanya, kenapa sih deskripsi mata kuliah nggak diisiin sama UT? Lah, kita kan nggak bisa nebak Anda calon mahasiswa ini kuliahnya dulunya itu tentang apa dan lain-lain. Iya, walaupun Jadi, sama-sama bahasa Indonesia, siapa tahu kampusnya kan kampus Islam misalnya. Iya. Bahasa Indonesianya agak arah-arah yang ada Islaminya gitu iya, kan, siapa tahu. Contoh itu misalnya nih kayak bahasa Inggris ya pernah ketemu tuh yang beda tuh. Yang jurusan bahasa Inggris murni itu beda banget dengan yang sekedar bahasa Inggris doang di jurusan Oke. lain. Misal pendidikan bahasa Inggris sama bahasa Inggris pasti beda ya, walaupun Iya. sama-sama bahasa Inggris. Iya. Oke. Jadi ada yang contoh nih kayak ada yang misalnya bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris Oh 3 iya, betul. kan ada yang kayak gitu kan di berbagai kampus. Jadi kalau di UT misalnya cuma bahasa Inggris doang. Kalau di kampus lain misalnya bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3 kayak gitu. Ada yang sampai kayak gitu soalnya mata kuliahnya. Berarti di formulir deskripsi mata kuliah, jumlah mata kuliah yang kita tulis di situ harus sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada di formulir list mata kuliah RPL. Iya. tadi ya. Jadi kalau kita mengajukan nih kira-kira ada 10 mata kuliah di semester di kampus sebelumnya yang kira-kira bisa diajukan untuk dialih kreditkan atau dibebaskan di UT gitu kan. Kita perkirakan dulu kan. Iya. Maksudnya kita coba ajukan aja dulu. Nah, berarti 10 mata kuliah itu juga kita taruh di deskripsi mata kuliah, terus kita deskripsikan deh 10-10-nya itu gitu kan Iya, ya. betul. Terus ada harus disahkan gitu nggak sih di kampus sebelumnya, Kak? Untuk deskripsi mata kuliah? Nah, untuk yang deskripsi mata kuliah itu aturannya sebenarnya disahkan Disahkan, kan oleh oke. kampus asalnya. Nah, tapi kita ada dapat info, kabar baik sih sebenarnya. Jadi boleh saja tidak disahkan. Sahkan. Oh. Jadi kayak gini, kalau misalnya kampusnya deket-deket aja, ya logikanya masih bisa dong. Tapi bagi yang pertama itu yang kampusnya jauh banget, Oke. itu nggak apa-apa. Soalnya kemarin ada ya juga yang minta pengesahan kampus asalnya itu harus ke Balikpapan dulu. Iya. Jadi kalau ya lokasinya terlalu jauh keluar Kalimantan misalnya, nggak apa-apa deh kayaknya nggak, karena info yang kita dapat katanya nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa nih buat yang terkendala seperti itu ya. Tapi kalau misal kampusnya cuman berapa meter doang dari UT, itu mau nggak mau Sekilo doang ya ya kan? otomatis kan dari pusat pasti ngecek, oh ini Banjarmasin. Tapi kampus asal juga di Banjarmasin juga, kemudian Iya. beberapa ratus meter doang. Jadi kalau yang terkendalanya dengan jarak atau kendala lainnya, misalnya jarak terlalu jauh, misalnya itu nggak masalah, nggak pakai tanda tangan buat deskripsinya, tapi surat keterangan pindah dan Tetap ada. transkrip Transkrip nilai nilai itu tetap ada, harus Itu ada. transkrip nilai berarti disahkan, dilegalisir atau enggak? Yap, Kak? dilegalisir. Dilegalisir. Oke. Kalau nggak ada yang dilegalisir sih. Dilegalisir ya. Iya, betul. Iya, iyalah harus dilegalisir. Iya, karena kan ada juga kayak contoh kampus saya dulu transkripnya mahasiswa sendiri yang bikin. Iya, betul. Kampus kita sama ya. Kampus kita sama. Transkrip itu ada mahasiswanya sendiri yang bikin. Iya, dari betul. kampus. Kalau bukan UT dari- kan otomatis ya. Oke. Jadi untuk yang sifatnya kasusnya kayak kampus kami itu mau nggak Wajib mau banget. wajib banget minta sahkan karena transkripnya bikin sendiri soalnya dari bikin mahasiswanya. sendiri. Iya, betul. Oke, ngitung sendiri ya kita IPK-nya Iya. mau berapa. Enggak sih, enggak gitu. Enggak. Kita ngitung sesuai dengan kalau di UT namanya daftar nilai ujian. Kalau Iya. kita dulu apa namanya? Lupa. Apa ya? KS kalau nggak salah istilahnya juga. KS, iya, hasil ujian. Oh iya, bagi kampus lain itu bukan dalam bentuk KS1 ya. Kalau misalnya Iya. ada yang bahasanya pakai KS nih, tapi dalam bentuk transkrip yang keseluruhan. Keseluruhan sampai dapat IPK gitu
itu ya. Iya, jangan pakai KHS yang satu semester itu yang keseluruhan langsung. Yang keseluruhan dari semester 1 sampai semester terakhir kalian di kampus sebelumnya. Oke, itu tadi sudah sampai di berkas ya Kak. Selain itu berarti mereka tetap harus melampirkan berkas-berkas persyaratan mahasiswa baru pada umumnya gitu ya. Ada tambahannya lagi tapinya. Wah, apa tuh? Karena ini terkait dengan syarat berikutnya ya. Jadi itu yang pertama paling penting juga nanti bakalan harus mengupload screenshot data mahasiswa sebelumnya di PD Dikti. Oke, di kampus lama berarti ya? Di kampus lama. Jadi nanti ada juga linknya kalau nggak salah ada dibikinin juga caranya ya, tutorialnya buat cari data belum di PD Dikti. di share aja. Iya. Jadi habis ini ya, soalnya nunggu momen. Kayaknya lebih pas kalau habis ini di share. Jadi betul. Di PD Dikti itu data mahasiswa seluruh universitas yang ada di Indonesia yang resminya itu terdaftar di sana. Jadi nanti di website pddikti.kemdikbud.go.id itu kita tinggal masukin nama kita dan universitas kita di kolom pencarian, search, atau paling gampang itu search aja nomor induk mahasiswa lamanya. Oke. Jadi nanti itu langsung keluar nama kita klik, kita screenshot. Oke, langsung screenshot gitu ya. Nah, terus yang jadi masalah biasanya apa? Satu, pertama itu yang sering terjadi adalah data kita ternyata nggak ada di PD Dikti nih. Data mahasiswa di kampus lama itu yang nggak ada gitu ya? Iya, jadi misalnya kita udah nyari nama kita dengan nama universitas, kemudian dengan nomor induk mahasiswa kita, ternyata nama kita itu nggak ditemukan di sana. Data mahasiswa kita nggak ada. Nah, itu kalau nanti hasilnya kalau kita tetap daftar tanpa itu pasti gagal validasi. Terus solusinya gimana dong? Jadi ada dua solusinya sebenarnya. Satu, itu datang ke kampus asalnya buat minta update data PD Diktinya segera. Terus berurusan lagi tuh ya sama kampus lama. Iya, sama kampus asalnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa dalam waktu dekat, berarti minta surat keterangan bahwa data mahasiswanya sedang dalam proses pengajuan ke PD Dikti. Nah, jadi itu karena mulai tahun ini itu dunia pendidikan tuh semakin ketat ya, terutama perkuliahan. Jadi apapun segala sesuatunya itu sekarang berbasis kayak kita cerita kemarin kan sharing tuh data mahasiswa berdasarkan KTP. Sinkron kemana-mana gitu ya. Ya, jadi kemudian untuk yang penerimaan mahasiswa baru, terutama yang jalur pindahan, itu harus melihat dari data PD Dikti sebelumnya. Nah, jadi data PD Dikti itu sangat penting nih, termasuk bagi mahasiswa UT sendiri dan alumni nantinya. Jadi enggak cuma buat kalian yang calon mahasiswa baru. Jadi bagi yang mahasiswa baru, bagi yang tidak terdata di PD Dikti, apalagi kalau sampai kampusnya tidak terdata di PD Dikti. Nah, jadi ini berkaitan lagi dengan apa syarat alih kredit itu diterima. Tadi kan data mahasiswanya harus ada di PD Dikti nih. Nah, jadi kampus asalnya itu pun harus terdata di PD Dikti. Jadi di pddikti.kemdikbud.go.id itu kalau misalnya kampusnya nggak ada, mohon maaf nih, jadi itu artinya tidak bisa mengajukan alih kredit. Kalau emang dari kampusnya aja, bukan hanya data mahasiswanya ya, kampusnya aja udah nggak ada terdata di sana, itu artinya tidak bisa mengajukan alih kredit. Nah, jadi yang suka miss itu kayak gini nih. Selain kan ada beberapa tuh yang teman-teman kita itu yang sebenarnya mereka itu bukan kuliah sebenarnya, tapi lembaga pendidikan atau lembaga kursus. Pelatihan. Jadi untuk yang bisa diterima alih kredit itu untuk yang jalur pindahan itu hanya yang dari universitas, baik itu sarjana atau diploma ya. Untuk yang sifatnya pelatihan atau kursus itu pastinya itu tidak bakal terdata di PD Dikti. Ada beberapa itu yang sebenarnya sifatnya itu kursus sebenarnya. Jadi itu bukan, ada beberapa ya teman-teman kita yang bertanya mengenai itu. Punya saya ini, saya udah pernah ini di sini nih,
bisa atau enggak ya? Oh ternyata dicek nggak ada di PDDikti, setelah dicek itu terdaftar sebagai lembaga kursus, jadi bukan universitas. Jadi biar nggak bolak-balik, mungkin yang pertama harus dilakukan adalah mengecek dulu datanya di PDDikti ya. Iya betul. Kalau misalnya nggak terdaftar, tapi udah terlanjur urus sana sini kan capek duluan. Iya. Ya berarti cari dulu datanya di PDDikti ada atau enggak, di halaman apa tadi Kak? PDDikti. Terus .kemdikbud.go.id. Oke. Cari aja di Google PDDikti. PDDikti Itu udah pasti ada. keluar paling atas. Oke, baiklah. Karena Nah, paling sering di search iya, orang. betul. Cari dulu datanya di situ, kampusnya dicari dulu. Kalau terdaftar, terus nama kamu terdata, nah baru deh urus berkas-berkas yang lain gitu ya, biar nggak bolak-balik. Oke, baiklah. Nah, lanjut. Selanjutnya Kak. Itu kan terkait dengan data di PDDikti ya. Terus syarat buat alih kreditnya itu bisa diterima, apalagi nih satu terdaftar di PDDikti pun belum tentu diterima. Oke. Jadi dia minimal akreditasinya di atas C. Minimal di atas C berarti harus B B ke atas. atau enggak A ya. Ya, Oke. B atau A. Kemudian terus untuk mata nih itu kan alih kredit yang diterima ya. Terus kan lanjut lagi nih. Alih kredit itu sistem potong semester atau per mata kuliah sih. Jadi kan ini menjawab pertanyaan yang tadi nih. Saya udah semester 5 di kampus Iya. asal nih, apakah saya langsung Ke pindah semester 6? Jawabannya kalau dari tulisan semesternya ya, itu tetap semua mahasiswa baru kalau kita ngelihat sekedar tulisan semesternya aja ya, pasti tulisannya itu satu Tetap terus. semester 1 Satu. Jadi dimulai. jadi yang ngebedain itu nantinya kalau yang ngajukan alih kredit dan diterima, itu nanti ada mata kuliah yang dibebaskan. Artinya mata kuliah tersebut nantinya tidak perlu diambil lagi. Jadi yang misalnya harusnya kita selesai dalam 8 semester karena banyak mata kuliah yang dibebaskan, jadinya sisa misalnya 5 semester 5 aja. semester lagi atau 4 semester lagi gitu ya. Oke. Nah, terus ada nih yang sistemnya potong semester soalnya. Oh gitu. Tapi jurusan tertentu aja. Jadi jurusan apa tuh Kak? Biasanya. dia yang ada di Fakultas Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Oke. itu bisa sistem bahasa sininya ya. Itu kalau bahasa UT itu sistem blok. Kalau bahasa sininya itu orang nyebutnya potong semester langsung. Potong semester. Jadi Oke. itu bisa langsung kita nantinya pada saat kita ngambil yang paket. Nah, habis ini nanti ingetin buat masalah paketnya. Sistem paket non tatap muka, saya ngambil yang sistem paket, itu nanti dia langsung otomatis begitu berkas kita itu diproses, nanti dia langsung masuknya semester 2, semester 3, semester 4, tapi cuma untuk fakultas ekonomi ya. Oke. Kalau untuk yang fakultas yang lain, itu per mata kuliah. Per mata kuliah. Ya. Oke. Ingat ya. Jadi hanya untuk beberapa program studi yang udah bisa menggunakan sistem blok tadi atau atau potong semester. Jadi nggak semua program studi. Buat kamu yang misalnya, nah sebentar Kak. Itu kan kalau misalnya gini, itu kan untuk jurusan yang linear kah? Atau bisa misalnya dari kampus lain dia ngambilnya di FISIP misalnya, terus ternyata mau ke sini ngambilnya Vekon, berharapnya ada potong semester, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa ya? Nah, jadi gini, ini masalah linear tidak linear ya. Ini sebenarnya aturannya itu dia ada aturannya tersendiri dari Dikti dan itu panjang banget. Jadi Nggak usah disebutin di sini. nggak bisa nggak kelar-kelar nanti. itu berhalaman-halaman. Jadi gini, Oke. masalah linear tidak linear itu sebenarnya menentukan hasil juga. Ingat tadi untuk yang pengajuan alih kredit itu berdasarkan mata kuliah yang sama, yang dihitung dianggap itu sama nih. Jadi otomatis semakin kalau linear atau nyambung jurusannya, otomatis kan pasti banyak mata kuliah yang sama tuh. Oke. Banyak mata kuliah yang sama. Otomatis kan hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau tidak linear, itu otomatis contoh nih misalnya mau daftar ke ilmu hukum misalnya. Terus jurusan sebelumnya keperawatan. Nah itu kan jauh hampir nggak ada ilmu yang sama-sama sekali ya. Kecuali biasanya itu paling kita bisa ngajuinnya ya? yang dihitung sama itu Pendidikan ya mata kuliah dasar kewarganegaraan. umumnya doang, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, apalagi ya? agama biasanya paling cuman itu doang. Jadi semakin tidak linear,
hasilnya juga makin dikit secara logika ya. Jadi kalau yang mau hasilnya banyak, otomatis ngambilnya linear. Contoh dulu ngambil hukum, misalnya mau pindah ke UT, itu ngambil hukum juga ya, otomatis potensi atau peluang mata kuliah yang diakuin itu semakin banyak. Nah, tapi ini ada hitungan khusus Vekon ya. Hitungan yang itu tadi sistem blok atau sistem potong Khusus semester. Fakultas Ekonomi. Ekonomi, manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Nah, itu kalau yang tidak linear, ada kemungkinan dia dibebaskannya, yang tidak linear ya, yang non-relevan bahasa mereka. Kalau untuk yang non-relevan itu kemungkinan dibebaskannya 1 semester maksimal. Maksimal. Nah, minimalnya kalau ternyata tidak nyambung sama sekali dan mata kuliahnya pun tidak ada kesamaan, itu berarti ada kemungkinan alih kreditnya tidak diterima kayak gitu. Oh gitu. Jadi tapi jangan putus asa, tetap ajukan aja karena kita nggak pernah tahu ya, bukan kita juga yang akan menentukan bisa dialih kreditkan atau enggaknya gitu. Oke, tadi kita udah nyinggung-nyinggung soal layanan untuk jenis layanan untuk alih kredit ini, untuk jalur alih kredit, jalur transfer ini nih Kak. Jenis layanan apa di UT yang bisa kita ambil untuk kasus yang seperti ini? Kok kasus sih ya, untuk jalur yang seperti ini? Iya, jadi ini pada saat kita melakukan registrasi mahasiswa baru yang lewat sia.ut.ac.id, itu nanti kan diminta jenis layanan nih. Iya. Nah, bagi yang alih kredit atau yang pindahan atau yang transfer, itu ambil yang non paket atau non sipas, non paket pokoknya. Kenapa? Soalnya kalau yang non paket itu mata kuliahnya itu disusun sendiri oleh mahasiswa. Nah, sedangkan kalau kita yang ngambil jenis layanan yang depannya paket, itu otomatis tuh untuk pengisian mata kuliahnya, jadi nggak bisa milih-milih. Sedangkan kalau yang transfer atau pindahan kan mau nggak mau harus milih-milih tuh. Iya. Kita mau ngambil mata kuliah ini ternyata sudah, berarti kita harus ngambil mata kuliah ini. Karena kalau yang paket tuh kan kesusun otomatis tuh, berarti kemungkinan keambil lagi mata kuliah yang dirasa udah pernah diambil. Jadi mau nggak mau pilihannya itu bagi yang pindahan atau transfer atau yang udah pernah kuliah atau yang udah punya ijazah, itu mau nggak mau pilihannya ke yang non paket biar mata kuliahnya itu bisa milih sendiri. Oke, kecuali yang sistem blok tadi ya? Sistem blok itu kecuali yang di Fakultas Ekonomi. Jadi kalau yang manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan itu bisa ngambil yang paket non tatap muka sih biasanya. Bisa ambil paket non tatap muka karena ada kemungkinan dia dibebaskan dengan sistem blok atau langsung sistem potong semester. Oke. Kalau gini Kak, apakah ada kampus-kampus tertentu yang bisa melakukan, maksudnya kampus-kampus lama mahasiswa tertentu yang bisa langsung dengan sistem blok tadi itu, atau seluruh kampus itu bisa? Nah, ke program studi yang 3 tadi itu yang dari Fakultas Ekonomi. Iya, nah yang saya tahu pasti bisa, sebenarnya jawabannya emang tidak semua universitas pasti bisa ya, karena itu kan berdasarkan nanti ada pengecekannya juga dari tim penilai langsung di fakultas masing-masing. Nah, tapi satu kampus yang pasti bisa banget itu STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oh, itu udah pasti. Udah pasti bisa banget. Nah, itu udah pasti. Pokoknya karena udah ada terjalin kerjasama khusus, jadi langsung. Oh, oke. Jadi buat calon-calon mahasiswa nih yang dari STAN gitu kan, kalau nggak salah rata-rata diploma ya? Diploma. Rata-rata diploma. Iya. Satu lagi. Apa? Yang sering kelupaan, Bintara Polri itu bisa dihitung alih kredit, walaupun itu sistemnya bukan universitas ya. Tapi buat yang dari masukan sekolah Bintara Polri itu bisa ada potongan. Untuk program studi? Kalau saya nggak salah ilmu hukum. Ilmu hukum. Oke. Jadi ada 2 nih. Sampai saat ini UT Banjarmasin ya rata-rata melayani kalau untuk calon mahasiswa yang dari STAN itu bisa dengan menggunakan sistem blok atau potong semester untuk program studi tertentu, yaitu manajemen, akuntansi, sama ekonomi pembangunan. Nah, selain itu ada juga yang bisa mengajukan sistem blok tadi, yaitu dengan yang sebelumnya, calon mahasiswa yang sebelumnya udah pernah melakukan
udah pernah lulus di sekolah Bintara, Polri, gitu ya. Itu bisa mengambil, tapi dengan catatan mengambil program studi ilmu hukum. Iya. Gitu. Kalau ngambilnya administrasi negara nggak ngaruh ya? Iya. Nggak ngaruh. Oke. Soalnya jadi buat teman-teman yang berprofesi sebagai polisi itu bisa kok kuliah Bisa. di UT. Wah, Ada apa? ayo cepetan kuliah di Ya. UT. Oke. Baiklah. Terus kita udah mulai mengarah kepada sistem jenis layanan tadi ya. Terus Kak, kalau untuk yang alih kredit ini kapan sih harus mengajukan berkasnya? Jadi mengajukan berkas alih kredit dulu kah? Atau melakukan pendaftaran mahasiswa baru dulu? Atau gimana? Nah, prosedurnya tuh gini deh, biar gampang. Yang paling pertama dilakukan itu siapin seluruh berkasnya dulu. Oh, termasuk lihat data di PD Dikti. PD Dikti. Oke. Jadi setelah berkas itu dipastikan udah lengkap, udah ada kita pegang filenya, itu baru daftar di sia.ut.ac.id di calon mahasiswa. Di situ nanti pilih pengguna baru, isi data, kemudian nantinya itu tinggal cek kotak masuk emailnya untuk link verifikasi. Nah, setelah itu kan ada bayar tagihan buat biaya pendaftaran 100.000. Nah, kenapa belakangan ini kita tekanin supaya mahasiswa itu lengkapin dulu berkasnya? Soalnya kan bayar dulu 100.000 tuh. Jadi nanti kalau misalnya berkasnya ujung-ujungnya nggak bisa dilengkapin, kan lumayan 100.000. Iya, lumayan bisa buat beli makanan. Nah, gue mikir makanan. Iya. Jadi kan itu, jadi pastiin lengkap dulu. Jadi biar nggak rugi-rugi amat lah sebenarnya. Karena Iya. kalau ujung-ujungnya nggak lengkap, nah terutama yang alih kredit kan berkasnya agak susah tuh. Jadi pastikan berkasnya lengkap dulu, baru bayarkan tagihan pendaftarannya. Tagihan pendaftaran. Nah, Oke. setelah tagihan pendaftaran itu dibayarkan, mahasiswa itu baru bisa dia ngisi data plus upload berkas yang umum dulu nih. Yang umum, oke. Yang berkas pendaftaran mahasiswa baru. Iya, Nah, oke. nanti pada saat pengisian data, itu nanti ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengajukan alih kredit? Oh gitu, oke. Nah, berarti pilih ya. Alih kredit itu maksudnya seperti dijelasin tadi ya. Untuk Alih kredit, pindahan, yang transfer. transfer, atau yang udah pernah punya ijazah lain, ijazah S1 diploma sederajat kayak gitu. Nah, itu buat pertanyaan itu harus dipilih ya. Kalau enggak, nantinya itu enggak diminta dan enggak ada kolom uploadnya. Dan ya statusnya mahasiswa biasa aja Oh gitu ya, ya. yang mengisi pada kolom alih kredit itu juga termasuk PGSD, PG PAUD yang masukan sarjana ya, atau yang bahasanya itu penyetaraan. Itu juga Penyetaraan. berkas alih kreditnya dipilih ya. Kemarin ada yang nanya tuh di kolom komentar, sorry bukan di kolom komentar live streaming sih, tapi di komentar YouTube atau Facebook ya, saya lupa. Untuk pendaftaran BI apakah nggak ada lagi katanya? BI itu sama kayak penyetaraan, terus tadi masukan sarjana, ya itu kalau bahasa UT-nya tuh PGSD, BI, PG PAUD, BI gitu ya. Iya. Bidang ilmu namanya. Ya, pokoknya kalau yang PGSD itu istilahnya sebenarnya PGSD BI. Jadi buat yang supaya jangan nggak salah nih, PGSD BI itu orang bahasanya itu kebanyakan orang nyangka kira bahasa Indonesia. Iya, PGSD bahasa Indonesia. Jadi PGSD BI itu maksudnya PGSD masukan berbagai bidang ilmu atau masukan sarjana, atau bahasa paling gampangnya lagi yang paling umum di masyarakat itu penyetaraan. Oke. Nah, itu termasuk kategorinya alih kredit juga. Alih kredit juga. Alih kredit juga. Oke. Nah, jadi pada saat mengisi form pertanyaan apakah Anda ingin mengajukan alih kredit, bagi yang udah punya ijazah sarjana, diploma dan menggunakan ijazah itu untuk pendaftaran atau pindahan, pilih ya. Pilih iya, terus lanjutkanlah prosesnya. Ya, setelah kita lanjut proses upload berkas pendaftaran mahasiswa baru, itu kan nanti menunggu validasi tuh. Ya. Validasi itu nanti biasanya 1-3 hari, terus nanti baru mendapatkan nomor induk mahasiswa. Oke. Nah, bedanya dengan mahasiswa yang umum apa? Bedanya itu di tahap selanjutnya. Jadi tahap registrasi mata kuliahnya beda nih. Kalau mahasiswa yang masukkan dia dari SMA atau tanpa mengajukan alih kredit, mereka begitu dapat NIM itu bisa langsung registrasi mata kuliah. Nah, kalau yang masukkan alih kredit
mereka nggak bisa langsung registrasi mata kuliah, mereka harus ngupload berkas-berkas Alih kredit kreditnya. atau berkas-berkas Oke. RPL-nya dulu. Jadi bagi yang bingung di mana nguploadnya, karena letaknya agak tersembunyi sih, terutama kalau yang lihat via handphone ya. Jadi itu di data, di info mahasiswa atau di data diri kita di sia.ut.ac.id itu ada namanya menu edit pemberkasan. Jadi begitu kita klik edit pemberkasan itu, nanti ada kolom buat ngupload berkas RPL atau alih kredit. Jadi kalau ini selalu diingat ya, alih kredit itu sama dengan RPL. Soalnya banyak yang bingung tuh. Sama dengan transfer dengan atau pindahan. Jadi banyak yang masih ketukar-tukar atau masih banyak yang bingung memahami. Jadi nanti di situ ada kolom yang harus kita upload. Itu formulir-formulir tadi itu termasuk tuh yang screenshot PD Dikti, formulir yang deskripsi mata kuliah RPL, daftar mata kuliah RPL, kemudian form pengajuan RPL. Nah, itu yang perlu kita upload. Terus ini yang jadi pertanyaan nih, paling banyak pertanyaan saat ini. Untuk berkas yang diupload pada saat proses edit pemberkasan itu, untuk yang alih kredit, terutama ini bagi yang masukan sarjana atau yang terutama itu yang PGSD sama PG PAUD. Itu bisa diupload aja ijazah atau transkripnya aja di kolom itu. Ya, karena untuk yang PGSD masukan sarjana kan kehitung tetap alih kredit tuh. Jadi di kolom deskripsi dan lain-lain itu silakan diupload ijazah dan transkripnya aja. Karena nggak perlu mengisi deskripsi mata kuliah gitu-gitu ya. Terus sebelum lupa, apa yang membedakan RPL alih kredit ini berkas-berkasnya dengan berkas pendaftaran mahasiswa baru? Formatnya PDF. Jadi kalau berkas yang pendaftaran mahasiswa baru itu kan JPEG tuh, gambar. Nah kalau yang berkas pengajuan alih kredit atau RPL itu formatnya dalam bentuk PDF, karena pastinya ada yang panjang-panjang tuh. Iya. Baiklah. Jadi kamu harus save file-file kamu dalam bentuk PDF untuk yang berkas-berkas alih kredit ya. Baiklah. Mungkin kita bisa langsung nih ke sesi pertanyaan ya Kak. Kita cek dulu. Ada pertanyaan dari mahasiswa nih. Tadi pas kita baru mulai udah mulai banyak yang nanya. Kita cek ya. Ini ada dari, jangan sampai ketutup lagi nih punya saya. Mana ya ini? Nah ini dari Friska FR Dila ya gitulah. Kamu nanya, kan upload berkas ijazah itu ada legalisir. Nah yang diupload itu bagian depan atau bagian yang ada nilainya? Ini mungkin untuk berkas ijazah SLTA kali ya? Iya. Langsung jawab dulu ya. Langsung karena jawab. terkait juga nih. Jadi untuk yang ijazah yang diupload itu, kalau ini kan kalau yang ijazah SMA terus cap legalisir dan tanda tangan di depan sih gampang ya. Jadi itu tinggal halaman depannya aja sebenarnya untuk yang ijazah. Kemudian kalau yang stempel legalisir dan tanda tangannya di belakang, mau nggak mau itu harus. Jadi gini nih, contoh aja ya. Jadi misalnya kita bikin berkasnya itu, kita foto depan dan belakangnya, terus dijadikan satu file. Gambar terus ngadep depan semua. Gini, misalnya ini halaman depannya ya, yang ini halaman belakangnya. Jadi berkasnya kita sambung kayak gini. Jadinya landscape. Entah kita foto atau kita edit, jadinya landscape kayak gini. Jadinya dua dokumen digabungin jadi satu gambar. Nah, termasuk juga buat yang transkrip ya, karena biasanya yang pasti Pak, kadang-kadang ada yang panjang banget itu transkrip nilai. Ada yang satu halaman bolak-balik, ada yang sampai 4 halaman juga transkripnya. Jadi itu cara motonya, jadi fotonya itu transkripnya itu difoto satu-satu tiap lembarnya, terus dijadikan satu file gambar JPEG. Jadi entah itu diedit atau di fotonya dijejer. Kayak gitu. Kalau misalnya itu berarti di kopinya agak banyakan tuh berarti tuh, biar bisa dijejer buat motonya. Iya, betul. Pokoknya diakalin aja, tapi yang jelas harus jelas ya. Iya, harus jelas dan terbaca. Pokoknya yang penting itu
saya ulangin lagi buat motonya itu patokannya gimana, yang penting itu jelas, tidak terpotong. Kemudian yang harus jelas itu nama, tempat tanggal lahir, nomor ijazah, bahkan kalau untuk yang transkrip itu harus ada sampai ke IPK-nya juga harus bisa terbaca dengan jelas. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Friska tadi bilang katanya bantu jawab ya Kak, soalnya udah tanya sana sini belum ada jawabannya. Mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya Friska. Next ada Via underscore Novia. Wisuda kapan Kak? Oke, ini pertanyaan yang terulang terus. Iya. Sebenarnya bukan wewenang kami juga untuk menjawab, cuman yang jelas, kalaupun ada wacana, sebagai informasi ya, itu katanya wacananya bulan Maret. Iya. Tapi kita juga masih belum bisa memastikan dan nggak berani jawab juga. Kenapa? Tergantung itu kebijakan pemerintah dan sikon COVID juga. Apalagi ini kan Omikron naik lagi. Jemaah umroh yang berangkat kemarin ada yang positif lagi. Ada yang positif terus jadi oke. Kayaknya untuk semua orang saat ini nggak ada yang bisa berani memastikan juga, karena kalau sikonnya anggaplah amit-amit, jangan juga misalnya pandemi naik lagi ya, itu bisa berubah lagi kebijakannya. Iya, mudah-mudahan ya jadi, berdoa sama-sama lah ya kita. Jadi kita nggak bisa jawab dengan secara pasti juga untuk keperluan itu. Iya, yang pasti sih nanti kita bakal kasih informasinya kok di media sosial kalau acaranya sudah fix. Terus kita udah dapat lampu hijau juga nih dari UT Pusat ya kan, untuk mengadakan acara secara tatap muka ya. Kita sih berharap sih tatap muka nih wisudanya ya. Oke, next ada dari Sari underscore Imawati nih Kak. Untuk S2 jurusan apa yang dibuka? Oke, untuk yang S2 pertama, untuk yang S2 kalau yang bingung nih kapan daftar S2, mulai dari kapan pendaftarannya dulu ya. Kapan pendaftarannya? Untuk saat ini jadwalnya belum dibuka dan belum ada update kalender akademiknya. Tapi biasanya S2 itu di Maret April. Gantian sama S1, setelah S1 kelar biasanya itu baru S2 dan S3. Kemudian jurusannya apa aja secara detailnya nanti itu bisa dicek di website UT di pasca.ut.ac.id ini. Tapi saya kasih bayangan aja dulu ya. Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Dasar, kemudian studi lingkungan kalau nggak salah. Iya. Studi lingkungan yang salah satu yang terbaru tuh. Yang terbaru. Nah, dan lain-lain. Iya, manajemen itu juga ada manajemen perikanan, ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia. Iya, betul. Nah, terus, ini untuk yang pasca sarjana, biar sekalian dijelasin ya. Soalnya kebetulan pagi tadi ada yang nanya juga masalahnya. Boleh Kak. Jadi untuk yang pasca sarjana itu beda ya dengan S1. Jadi kalau yang buat yang pasca sarjana itu ada tes masuknya. Nah, beda sama S1 UT. Kalau S1 tidak ada tes masuk. Iya, kalau untuk yang pasca sarjana itu ada tes masuk. Nah, kemudian kuliahnya itu dia ada dua, ada yang reguler, ada yang online. Reguler itu berarti tatap muka ya, Kak? Tatap muka. Oke. Lebih tepatnya mungkin kayak dibahasakan tuh semi sih. Jadi ada tatap mukanya, ada online-nya juga. Kemudian ada yang fully online. Nah, yang saat ini cuman ada kelas regulernya dan sangat membutuhkan kalian, pendaftar itu Magister Pendidikan Dasar. Kenapa? Soalnya buat yang tatap muka itu mahasiswanya perlu lebih dari 20. Nah, itu udah ada yang mulai tanya-tanya tuh, udah ada yang mulai mau ngurus-ngurus izin belajar tuh. Jadi siapa tahu kan kalau ada tambahan lagi nih, kelasnya jadinya cukup. Nah jadi buat para guru ya yang kan, mau S2, PGSD, mumpung udah ada yang ngurus-ngurus izin belajar tuh baru di bawah buat. Jadi takutnya mereka, bukan takutnya sih, kayaknya mungkin jumlahnya banyak tuh. Jadi udah ada yang berani ngurus izin belajar mau. Wah, ayo buat yang daftar. pengen daftar Magister Pendidikan Dasar MPDR ya. Langsung aja deh, coba kepo-kepoin UT Banjarmasin, bisa langsung tanya ke pelayanan ya. Gimana cara daftarnya dan lain-lain kalau mau lebih jelas ya, karena kalau kita jelasin di sini juga lumayan panjang. Oke deh Kak, next nih Kak, pertanyaan berikutnya dari WN_Atifah. Kak, apakah layanan SIPAS semisa S1 PG PAUD pindah ke SIPAS non TTM bisa?
Oke, untuk pertanyaan itu kategorinya Sipas pindah semi. jenis layanan ya. Iya, pindah jenis layanan dari Sipas Semi ke Sipas non TTM. Iya. Sebenarnya pertanyaan itu udah ada jawabannya. Udah kita jawab sih kemarin, tapi saya jawab lagi nih. Jawabannya bisa dengan cara ya. Jadi buat teman-teman juga berhati-hati. Jadi pada saat bayar SPP itu kita menyetujui apa yang kita bayarkan. Jadi baik itu jenis layanannya ataupun mata kuliahnya. Jadi pastikan sebelum membayar itu cek dulu kita udah benar, kita datanya udah benar, kemudian yakin. apakah kita udah yakin. Nah, jawabannya itu bisa, tapi harus lapor ke kita dulu. Nah, itu kita ngelapornya juga nanti ke pusat dan itu lumayan perlu waktu. Jadi silahkan lapor seperti biasa ke WhatsApp pelayanan aja deh. Cuman mohon maaf kalau lagi slow respon karena hari ini banyak sekali chatnya. Oke, makin deket waktu Iya. pendaftaran makin banyak juga Iya. ya yang ditanyain. Oke. Silakan chat ke pelayanan 0878 75 7150, tapi mohon maaf karena sedang padat. Jadi sesuai antrian. dulu ya. Oke, next. Dari Septia Vivi, kalau mau nanya info pendaftaran apakah ada nomor tadi ada nomor yang bisa dihubungi? 0878 7345 7150. Tapi seperti biasa kalau sudah mahasiswa sebutkan langsung nama dan NIM-nya. Kalau misalnya di luar dari mahasiswa langsung sebutin aja nama dan keperluannya. Oke, biar nggak ditanya balik lagi ya, Iya, nanti akan ikut antrian lagi. Mm. Oke, selanjutnya sebentar Kak, kita cek lagi. Sangat berhati-hati ini karena takut banyak sekali yang bergabung hari ini. Wah. Bentar ya. Nah, dari Fatih_Fatih95. Apakah PGSDBI sekarang sudah dibuka? Soalnya saya lihat pendaftarannya pilihan untuk PGSDBI itu tidak ada. Nah, ini yang kita jelasin tadi. Jadi PGSDBI atau PGSD Masukan Sarjana itu udah bisa didaftarin oleh mahasiswa. Jadi kita Mungkin registrasi. dia mikirnya tuh harus ada tulisan BI-nya, Kak. Iya, jadi pokoknya karena ada istilah yang berubah. Jadi mungkin yang bertanyanya semester kemarin, tahun kemarin itu dengan yang begitu dia daftar semester ini itu ada beberapa yang beda. Jadi sekalian dijelasin ya apa yang berubah bahasanya. Jadi kalau yang dulunya kita sebutnya SIPAS, Sekarang itu pada saat di SIA yang baru itu namanya paket. paket. Oke. Paket. Jadi kalau untuk yang PGSDBI itu istilahnya PGSD Masukan Sarjana. Oke, masukan sarjana. Oke, next nih Kak, dari ST_Rahmaniyah Sebentar. 27. Sorry. Bagi yang nggak muncul pilihan program studi, buat yang ngambil keguruan itu statusnya harus sebagai guru. Jadi bagi teman-teman yang tidak berstatus sebagai guru dan memilih apakah Anda berprofesi sebagai guru dengan tidak, itu bakalan juga ada menu-menu atau jurusan yang nggak muncul sebenarnya. Oh, gitu nih guys. Jadi memang harus sesuai ya Iya. sama persyaratannya. Oke, next nih dari ST_Rahmaniyah 27. Kak, ganti alamat Gmailnya boleh diganti kah katanya? Oke. Untuk alamat Gmail, sementara jangan diganti-ganti dulu. Oke. Kenapa? Soalnya barusan juga ada yang mau bukan ganti email sih, tapi ganti alamat. Tapi karena ternyata dia udah salah duluan menginput alamat emailnya, jadinya makan waktu yang panjang buat kita ngurusnya. Oke. Jadi buat email sementara itu tetap pakai yang ada dulu. Kenapa? Nantinya juga bakalan dapat email dari UT, email Dari e-kampus plus nanti itu udah termasuk dengan Office 365 Office-nya. lagi. Mahal loh itu loh. Iya, itu mahal. Itu mahal soalnya. Bisa jutaan itu. Jadi harga emailnya itu karena sekalian dengan dapat Office-nya juga. Tapi itu nanti teknisnya kita jelasin pas orientasi. Jadi kesimpulannya emailnya jangan diganti-ganti dulu. Tetap sementara pakai yang ada buat login. Oke, next nih Kak, ada dari ali.ans2. Pendaftaran S1 itu selain bulan Februari, ada bulan lain kah Kak? Iya. Tadi sudah kita jawab. Oke, buat pendaftaran itu sebenarnya sepanjang masa sih istilah kita, tapi buat menyesuaikan dengan karena
biasa itu kan kayak formulir, ada update, kemudian kayak pengajuan alih kredit atau transfer, ada update peraturan. Jadi biasanya walaupun bisa kapan aja sebenarnya, Iya. itu biasanya patokan kita itu Januari, Februari atau Juni, Juli, Agustus. Oke, jadi Anggap nanti kalau mau bulan aman Juni itu di ada- bulan Juni, Juli lah, biar nggak Oke. telat. Juni, Juli nanti ada lagi nih Iya. buat Allianz ya. Terus next nih ada Isma_Rida. Soal TAP diambil di modul apa Kak? Wah, Nah, ini Dia udah jawabannya langsung- susah banget dijawab. Jadi, TAP, tugas akhir program, itu soalnya diambil dari modul yang mana, itu jawabannya kalian bisa cek di katalog kurikulum. Jadi, kalian buka website ut.ac.id, cari tentang UT, kemudian itu nanti cari katalog, terus nanti cari katalog kurikulum. Nah, di dalam katalog kurikulum itu kan lengkap tuh semua rincian mata kuliah yang ada di UT, semua program studi. Nah, jadi tinggal dicari kolom program studi masing-masing. Misalnya di perpustakaan, di halaman paling bawah tabel itu ada mata kuliah penyusun TAP. oke. Jadi patokannya itu dari sana ya. Jadi masing-masing prodi itu beda jawabannya. Beda-beda, oke. Jadi nggak bisa dijawab. Itu sebenarnya pertanyaannya karena banyak banget jawabannya kalau penyusun TAP itu apa aja. Tiap Iya. prodi itu beda. Jadi patokannya cek di katalog kurikulum. Cek di Pastikan yang katalog. terbaru katalognya. Jadi Download buat di teman-teman website aja ya. download di website aja. Jadi kalau udah ada yang punya versi cetaknya itu disarankan download aja yang terbaru karena tiap semester tuh ada Ada revisi. perubahan. Oke, next nih ada dari minta diulang Kak nomor teleponnya dari Setia Vivi, kecepatan katanya. Coba dilambatin. 8 7 8 08 78 7345 7150. Oke. Kalau terlalu lambat kitanya yang lupa ya. Iya, kalau kelambat. Sekali lagi nih, 0 8 7 8 7 3 4 5 7 1 5 0 087873457150. Tapi harap maklum ya kalau untuk yang chat hari ini antriannya lagi padat banget. Lagi padat banget. Tapi tetap aja kok dibalas. Iya. Jadi jangan ragu untuk chat, terus jangan spam. Chat aja sekali gitu ya. Udah lengkap dengan nama, kalau memang mahasiswa dengan NIM-nya, kalau calon mahasiswa nama dan keperluannya apa yang ingin ditanyakan, langsung di screenshot misalnya trouble-nya, kendala dan iya lain-lainnya. gitu, langsung di screenshot, sekali chat aja, udah tungguin pasti nanti dibalas. Tapi kalau kalian berkali-kali chat ya udah kalian akan ikut di antrian paling Atas terakhir, ya atas terus kayak gitu, karena kalau dari adminnya itu selalu ngambil yang paling bawah, yang duluan gitu ya. Oke, baiklah, thank you banget nih buat semua teman-teman sahabat UT yang udah stay tune di live streaming sharing yuk bareng sama Tria di UT Banjarmasin, tentunya dengan tajuk pendaftaran mahasiswa baru UT Banjarmasin tahun 2022 #3. Well, ini kira-kira nanti 2 hari ke depan akan ada lagi ya live streaming, tapi nanti kita akan kabarin lagi dengan tajuk yang seperti apa, apakah masih dengan tajuk pendaftaran mahasiswa baru atau bagaimana. Yang pasti tentunya insya Allah nih kalau Kariski sehat akan bersama dengan Kariski juga sebagai narasumbernya ya. Dia udah ketawa aja nih guys, narasumber dengan ucapan makasih. Oke, thank you banget nih Kariski udah selalu standby untuk jadi narasumber di Sharing You. Dan mudah-mudahan semua informasi yang udah kita berikan itu bermanfaat untuk sahabat UT sekalian ya, dimanapun kalian berada, baik itu sahabat UT yang memang mahasiswa UT Banjarmasin atau juga yang dari daerah lain. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi info dan bisa juga di-share ke sahabat UT lainnya yang memang hari ini tidak bisa stay tune di Sharing You ya. Oke, baiklah, thank you banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan atau ada yang tidak berkenan. Terima kasih untuk Kariski dan terima kasih juga untuk tim. Saya Tria dari UT Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.